Bukan hal yang Ibu lakukan di pagi hari ini, gitu ya. Oke, sedikit perkenalan. Jadi tadi saya adalah Abdul Aziz. Saya adalah ASN atau PNS di Kementerian Perdagangan. Kurang lebih adalah CV saya seperti ini. Jadi saya mengikuti CPNS kemarin di tahun anggaran 2021 dengan menggunakan ijazah S1 saya gitu. Untuk formasi analis data dan informasi di Kementerian Perdagangan. Ini bukan kali pertama saya mengikuti apa namanya seleksi atau rekrutmen CPNS. Ini adalah kali keempat ya. Tetapi untuk di Kementerian Perdagangan ini adalah kali pertama saya untuk mengikutinya. Eh, Kurang lebih ini informasi umum yang tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui ya. Ketika Bapak Ibu sudah memilih formasi, lulus administrasi, berarti Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa di PNS itu ada jabatan fungsional, ada jabatan pelaksana. Jabatan fungsional itu gampangnya di belakangnya pasti ada ahli pertamanya. Atau kalau misalkan D3 itu ada mahir, terampil, kayak seperti itu. Kalau jabatan pelaksana, eh, contohnya misalkan analis kerjasama itu jabatan pelaksana gitu ya. Nah ini tahapan global penerimaan CPNS yang saat ini berarti Bapak Ibu telah melewati tiga ya. Sudah melewati pengumuman formasi, pemilihan formasi, seleksi administrasi, dan saat ini Bapak Ibu berada di hasil pengumuman seleksi administrasi yang nantinya Bapak Ibu akan mengikuti SKD CATBKN gitu ya, yang terdiri dari tiga ya kalau dari Kemempan RB-nya. Jadi ada TIU, kemudian ada TWK, ada TKP. Nah, nanti Bapak Ibu harus meraih nilai setinggi-tingginya di SKDCAT karena nanti Bapak Ibu akan dirankingkan. Dirankingkan untuk masuk ke dalam tiga kali formasi dari total peserta sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti apa namanya tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu SKD, Bapak Ibu mengikuti SKB. Tapi kita persiapkan dulu nih di SKD-nya supaya lebih mantap. Untuk belakang-belakangannya nanti kita bisa sharing selanjutnya. Tapi gambaran umumnya setelah Bapak Ibu SKD, Bapak Ibu akan mengikuti SKB. SKB kemudian ada psikotes dan wawancara mungkin untuk instansi pusat ya. Biasanya ditambah wawancara. Nah, ini tergantung instansi yang Bapak Ibu lamar. Kemudian integrasi nilai pengumuman apabila tidak ada sanggah maka akan langsung ke pemberkasan. Kurang lebih seperti itu. Ini alur pendaftaran, saya rasa ini sudah ya waktu sharing pertama. Jadi kurang lebih ya intinya seperti yang global tadi. Waktu itu saya ini hasil sertifikat saya. Jadi saya lumayan tingginya di TIU gitu ya. Jadi makanya saya bisa sharing ke Bapak Ibu mengenai TIU. Jadi nanti bisa ditanyakan saja apa kiat-kiatnya sehingga bisa meraih nilai tersebut gitu ya. Dan di akhir nanti kita juga akan latihan dan bahas soal ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mohon diperhatikan dan bisa mengikuti sampai akhir. Ini dulu waktu saya mengikuti skor saya totalnya 429, saya masuk 53 itu dalam dua kali formasi ya. Jadi alhamdulillah lah bisa diangkat dan ini akhirnya saya P1L. Kemudian ini SK CPNS saya, kemudian ini SK PNS saya yang sebelah kiri dan SK yang sebelah kanan ini SK penyesuaian ijazah saya. Jadi saya waktu itu sudah memiliki ijazah S2, tetapi saya melamar dengan menggunakan ijazah S1. Jadi setelah duduk selama 2 tahun, baru saya bisa menyesuaikan ijazah dan ijazah saya bisa diakui gitu ya. Jadi status kepegawaian di PNS itu penting banget untuk diperhatikan apabila Bapak Ibu punya ijazah S2 tetapi misalkan S2-nya tidak ada formasi yang mendukung, Bapak Ibu bisa menggunakan ijazah S1 nanti baru digunakan penyesuaian atau UPKP. Waktu itu saya ikut ujiannya gitu. Jadi pendidikan Bapak Ibu yang S2-nya bisa diakui gitu. Nah, ini kalau statistiknya per 1 Juli kurang lebih ya sudah dibahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ya inilah profil mengenai aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan P3K gitu.
Kebutuhan CSN tahun 2024 diumumkan oleh Bapak Jokowi kurang lebih seperti ini. Totalnya ada sebanyak 2.302.543 orang, di mana disebar di instansi pusat dan juga instansi daerah. Jadi di kementerian lembaga atau di pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten, gitu ya, tergantung Bapak Ibu melamar. Yang penting kita yakin walaupun formasinya satu gitu ya, yang penting kita sudah mempersiapkan. Jadi ya insya Allah bisa dengan mudah Bapak Ibu lalui. Nah ini tadi yang seperti saya sampaikan di awal berdasarkan pasal berapa tadi ya. Jadi ada dua jenis, ada jabatan fungsional, ada jabatan pelaksana. Nah jabatan pelaksana ini kurang lebih nanti nomenklaturnya akan seperti ini. Jadi dia sudah diratakan semua di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Nah, ini arah kebijakan, ini nggak usah kita terlalu bahas ya. Jadi yang penting kita mengetahui bagaimana kisi-kisi SKD CPNS. Karena ini sekarang yang lebih penting Bapak Ibu ketahui. Karena sekarang masa persiapan ya setelah pengumuman di minggu kemarin. Di pekan ya. Pekan dari Senin sampai dengan Jumat kemarin. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 31 tahun 2024 bahwa SKD Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 itu tetap sama, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Ya, dengan materi yang diujikan untuk TWK ini komponennya adalah seperti ini. Jadi komponennya adalah nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa negara. Kemudian untuk TIU-nya seperti ini. Jadi Bapak Ibu diminta untuk bisa menguasai ini semua, bagaimana mengatur strateginya supaya bisa meraih nilai setinggi-tingginya gitu ya. Untuk TIU berarti ada kemampuan verbalnya, ada kemampuan numeriknya, ada kemampuan figuralnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah tidak asing, menurut saya TIU adalah ladang untuk mencari nilai setinggi-tingginya. Jadi khususnya nanti di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana kemampuan numerik Bapak Ibu bisa dilatih gitu ya. Khususnya di berhitung untuk pertemuan kali ini. Jadi kita diminta untuk berhitung dan berhitung secara cepat karena waktu kita terbatas ya Bapak Ibu ya. Dengan 100 menit untuk 110 soal TIU, TWK, dan TKP itu Bapak Ibu harus mempunyai strategi bagaimana caranya supaya ini bisa diraih nilai setinggi-tingginya. Gitu. Dan TKP ini sendiri terkait dengan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Jadi kita akan diujikan mengenai ini. Kalau TKP sendiri Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui juga skornya itu dimulai dari 1 dan maksimumnya 5. Jadi nanti semua jawaban tidak ada yang salah, tetapi mana yang paling tepat sehingga Bapak Ibu bisa meraih skor maksimum 5. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih yang sudah kami coba cacahkan gitu ya. Untuk TIU hari ini kita bahas hitung cepat 35 soal. Berarti 35 kali 5 itu berarti berapa? 175 ya. Skor maksimumnya 175. Jadi semoga Bapak Ibu minimal bisa 135-an lah, 135-an karena itu bisa mendongkrak nilai banget gitu ya. TWK juga, TWK Bapak Ibu coba rajin-rajin membaca, rajin-rajin drilling soal supaya bisa mendapat nilai maksimum. Nah, ini ambang batasnya jangan pernah dilupakan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu meraih nilai tinggi tetapi nilai ambang batasnya tidak dicapai sama aja. Jadi Bapak Ibu tidak bisa masuk ke dalam perankingan. Nah, untuk pelamar umum itu TWK-nya 65, kemudian TIU-nya 80, TKP-nya 166. Tetapi harapannya Bapak Ibu jangan cuma mencapai nilai ambang batas karena kalau hanya mencapai nilai ambang batas nanti untuk perankingan kan hanya diambil 3 kali formasi ya. Nah, untuk perankingan itu nanti Bapak Ibu jadi ketar-ketir. Nah, jadi harapannya
Bapak Ibu bisa meraih nilai yang lebih tinggi daripada nilai ambang batas gitu ya. Nah, ini bobot jawabannya. TWK dan TIU untuk benar itu 5, untuk salah 0, untuk tidak menjawab 0. Jadi ketika Bapak Ibu pusing atau blank atau tidak punya apa-apa, tidak punya pandangan apa-apa terkait soal itu, silakan menurut saya tetap dijawab untuk TWK dan TIU. Karena salah dan tidak menjawab sama-sama nol, artinya lebih baik dijawab, jadi kita punya peluang benar gitu ya. Untuk putra-putri Kalimantan juga sama seperti pelamar umum. Kemudian untuk cum laude, ini yang diikat adalah tes intelijensia umumnya atau TIU-nya. Kemarin saya untuk melamar, saya menggunakan cum laude karena eh, saya waktu itu tidak terlalu yakin dengan TWK saya. Jadi tes wawasan kebangsaan saya itu saya takut sekali karena 2 kali melamar sebelumnya di Kemenkumham dan di Bappenas kalau tidak salah, saya selalu gagal di TWK gitu. Jadi saya coba pakai cum laude dengan berbagai strategi. Akhirnya saya bisa meraih nilai 429 dari 550. Begitupun dengan diaspora dan disabilitas. Diaspora TIU-nya yang diikat, disabilitas 60 untuk TIU-nya. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke soal yang kita coba dalemi. Ini untuk TIU ya. Jadi kita hari ini membahas TIU. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang bingung, silahkan ditanyakan saja. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga hanya sharing. Semoga ini bisa bermanfaat. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke apa namanya pembahasan soal TIU terkait dengan hitung cepat. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya ke materinya. Oke, nomor 1. Di sini ada 0,5 dikali dengan 5 kuadrat ditambah 2 dikali seperempat dikali 25%. Kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu cara mengerjakannya? Bapak Ibu ada pandangan atau ada gambaran? Silahkan, ini banyak nih ada 33 orang. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng. Gimana? Ada pandangan nggak untuk mengerjakan ini? Ini kan hanya sederhana aja. Tipsnya untuk soal-soal seperti ini, kalau saya biasanya mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Jadi kayak ada pecahan-pecahan wajib yang kita tidak boleh lupakan. Pecahan apa aja? Misal, saya izin coret-coret ya. Misal 0,333. Itu kan kalau kita bingung kan, maaf, kalau kita ubah kayak begini, misalkan 0,33 dikali 0,25 gitu kan, kemudian dikali 0,125. Nah, ini lebih baik Bapak Ibu mengubah dulu ke dalam pecahan. Jadi jangan sampai ini dikalikan 0,33 dikali 0,25. Bapak Ibu kaliin gitu ya. Dikaliin lagi sama 0,125. Nah, itu akan makan waktu banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai mengalihkan soal-soal dalam bentuk desimal, kemudian baru nanti diubah misalkan ke dalam pecahan. Tetapi lebih baiknya kita eh, melakukan dulu, mengubah dulu bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk desimal untuk diubah menjadi ke dalam bentuk-bentuk pecahan. Nah, misal di sini 0,5. 0,5 itu berapa? 5/10 ya. 5/10 sama dengan berapa sih? 1/2. Kemudian dikalikan dengan 5 kuadrat 25. Nah, ini yang pertama. Kemudian di yang kedua ditambah 2 dikali seperempat. Ini kan boleh Bapak Ibu coret ya. Oke, berarti 1/2 dikali 25% tuh berapa sih? 25%, iya 25/100. Atau sebenarnya pecahan terkecilnya adalah 1/4. Jadi jangan dilupain nih, 25% itu sama dengan 1/4. 0,6 berapa? 67 ya? Eh, tunggu aku sama mana sih?
Pecahan-pecahan ini jangan Bapak Ibu lupakan. Jadi nanti saya akan share pecahan-pecahan berapa aja yang wajib diingat supaya kita bisa mempercepat dalam perhitungan ketika ada soal-soal seperti ini. 1/2 dikali 2/5 itu kan sama aja sebenarnya 25 dibagi 2. Ditambah ini setengah kali 1/4 jadi 1/8. Jangan disamain penyebutnya, nanti lama lagi. Di sini kan tinggal dibagi. 25 dibagi 2 sama dengan berapa? 12,5 ditambah 0,8 berarti 0, maaf, 1/8 itu sama dengan 0,125. Nah, ini dijumlahin jadi berapa? Jadi 12,625. Nah, jadi jawabannya yang D. Itu. Jadi untuk soal-soal yang mengandung pecahan, maaf, mengandung desimal, alangkah baiknya lebih baik diubah ke dalam bentuk pecahan. Kalau saya cepatnya seperti itu. Jadi kadang ada nih pecahan contoh misalkan di mana 331/3%. Ini kan nggak mungkin kita hitung dijadiin desimal. 33,33% dikali 0,15 itu akan jadi ribet sendiri. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan soal nomor 1. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, berarti intinya Boleh. harus hafal dari desimalnya ke pecahan ya, Mas? Atau dibalik gitu ya? Desimalnya kepecahan, betul. Jadi kebutuhan kita itu bukan ya memang pertama-pertama menghafal, tapi lama kelamaan kita dengan sendirinya akan mengubah. Coba ya, saya coba share screen pecahan-pecahan yang wajib teman-teman ingat. Nih, pecahan ini yang wajib Bapak Ibu ingat. Oh ini nih, ya. Boleh di screenshot nih Bapak Ibu. Jadi setengah itu 0,5, 1/4, 0,25 atau persentasenya bahkan Bapak Ibu harus ingat ya. 1/8, 1/16, 1/3, 1/6, 1/5, 1/7, 1/9 sampai nanti yang bentuk-bentuk khusus. Nah, ini memang yang sering banget digunakan dalam soal-soal CPNS juga ya Bapak Ibu. Jadi ini wajib Bapak Ibu ingat. Oke? Aman ya. Nomor 1. Kita bisa lanjut ke nomor 2. Atau ada pertanyaan dulu yang lainnya? Nggak ada ya. Oke, kita ke nomor 2. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45. Dan X plus Y sama dengan 3. Maka perkalian X dan Y adalah... Nah, ini gimana nih idenya? Ada yang punya ide nggak untuk ngerjain soal nomor 2 ini? Gimana? Ada yang punya ide untuk ngerjain soal nomor 2? Dijadikan perbandingan, Kak, buat nyari X. Dijadikan perbandingan. Gimana tuh perbandingannya? Gimana? Ada yang tahu? Nah, kadang kita masih membutuhkan aljabar sederhana. Bapak Ibu pernah ingat mungkin ya bentuk, jangan X deh. Misalkan A ditambah B dikuadratkan. Ini kan sebenarnya adalah bentuknya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB gitu ya. Atau misalkan ada yang satunya A min B dikuadratkan. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, di sini Bapak Ibu kan sudah mempunyai X plus Y kuadrat. Artinya sudah mempunyai A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian punya juga X plus Y. Artinya sudah mempunyai ini. Yang ditanya kan hasil kali X dan Y. Berarti yang ditanya ini. Nah, berarti nanti kita sudah punya semua komponen untuk menghitung hasil kalinya. Jadi kita tidak mungkin mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita cari satu-satu. Itu jadi lama. Nah, makanya kita tinggal masukin ke sini. Berarti kan ini jadinya X ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Kapan kita gunain yang atas, kapan kita gunain yang bawah? Berarti kalau kita gunain yang atas, kalau yang diketahui adalah X plus Y. Kalau kita gunakan yang bawah, A min B, berarti kalau yang diketahui X min Y. Paham ya Bapak Ibu ya?
Jadi tergantung mana yang dibutuhkan, apakah yang atas ataukah yang bawah. Kalau ini lihat, yang ada adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti ini yang ini nih. Nah, X plus Y berarti yang ini. Artinya kita gunain yang atas. Karena yang ditanya adalah hasil kali, berarti yang ditanya XY-nya. Berarti kita masukin X plus Y kuadrat. X plus Y dikuadratkannya berarti 3. Jadi 3 kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat berapa? Berarti 45. Ditambah 2XY. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? 3 kuadratnya berapa? 9. 9 sama dengan 45 ditambah 2 XY. Pindahkan ruasnya ya Bapak Ibu ya. Berarti 9 dikurang 45 sama dengan 2 XY. Berarti XY-nya sama dengan 9 kurang 45 berapa? Minus 36 dibagi 2 atau jadinya minus 18. Artinya hasil kali X dan Y itu sama dengan 18. Paham? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Izin Mas, yang tadi bila penggunaan yang A min B kuadrat atau A plus B kuadrat itu bila yang bagaimana Mas tadi mohon Oke, diri. saya ulang ya. Jadi, eh, gimana gunain kapan gunain yang atas, kapan gunain yang bawah? Lihat, kalau yang atas, komponen yang ada diketahuinya pasti adalah A plus B. Kemudian A kuadrat plus B kuadrat. Yang ditanya A kali B. Nah, itu berarti kita gunain yang atas. Kalau yang diketahui di dalam soal A min B, berarti kita baru gunain yang bawah. Contoh nih, di nomor 2 ini kan yang diketahui X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 45. Kemudian X ditambah Y sama dengan 3. Maka hasil perkalian X dan Y-nya adalah, nah, artinya yang diketahui di dalam soal nomor 2 ini adalah 1. A ditambah B yang ini. Kemudian yang kedua, A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti yang mana? Yang ini. Nah, yang kita cari ini kan. Nah, kalau lihat yang bawah itu digunain ketika apa? Ketika yang diketahui A min B. Contoh nih di soal nomor 4 ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 116. Berarti yang ini. X kuadrat plus Y kuadrat. X min Y sama dengan 6. Berarti yang diketahui A min B. Berarti kalau kayak gitu untuk nomor 4 kita gunain yang bawah. Kita bahas ke nomor 4 dulu ya berarti ya. Baru nanti ke nomor 3. Nah ini karena yang diketahui adalah X min Y. Berarti kita gunain yang bawah. Jadinya A min B. Maaf sorry. X min Y kuadrat sama dengan apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Karena pertanyaannya sama ya, maka hasil perkalian dari X dan Y adalah, nah berarti tinggal dimasukin. X min Y-nya berapa? 6. 6 dikuadratkan sama dengan X plus Y kuadrat berapa? 116 dikurangi 2XY. Pindahkan aja ruasnya. 2XY sama dengan min pindah ruas jadi plus. 116 6 kuadrat dipindahkan ruas jadi min 6 kuadrat atau min 36. Berarti 2XY sama dengan berapa? 80. Ya, XY-nya sama dengan 80 dibagi 2 atau sama dengan 40. Gitu. Jadi, kapan kita gunain yang atas? Kalau yang diketahui A plus B. Kapan kita gunain di yang bawah? Kalau yang diketahui A min B. Ini wajib diingat. Ini banyak juga kadang digunakan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman ya? Jadi itu. Ini bekalnya. Nah, selain bentuk ini ada juga namanya bentuk selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Ini diubah jadi A plus B. Sorry. A plus B. A plus B dikali A min. Loh, dikali A min B. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Jangan sampai ada soal 625 kuadrat dikurangin 525 kuadrat. Bapak Ibu ngitung 625 dikali 625 hasilnya berapa? 525 dikali 525 hasilnya berapa? Nanti dikurangin. Itu jadi lama. Lebih baik gunain
A plus B dikali A min B. Ini jauh lebih cepat. Kenapa? 625 ditambah 525. 625 dikurangin 525. Ini dijumlahin, ini dikurangin, dikalikan hasilnya sama kayak yang tadi manual. Gitu ya. Jadi kita harus berstrategi. Kagak bisa untuk TU ini kita ngerjain manual semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Karena tadi kita ngerjain nomor 4 dulu. 33 1/3%. Ini sama dengan berapa Bapak Ibu? 33 1/3% sama dengan, ada yang tahu? Ada yang tahu? 33 1/3. Berapa? Supaya kita lebih cair, boleh ya saya sambil apa namanya nanya-nanya ke Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dibantu Bu Febi. Berapa Bu Febi? 33 1/3%. Nggak usah malu ya, kita belajar bareng-bareng. Bu Febi bisa 1/3. 1/3. Tadi yang jawab siapa nih? Bu Yudi. Bu Yudi ya. 1/3. Gimana tuh Bu dapat 1/3? Angka istimewa. Angka istimewa ya. Jadi tadi gunanya kita sudah mengetahui bentuk-bentuk persen diubah ke dalam pecahan atau bentuk desimal diubah ke dalam pecahan. Bapak Ibu nggak mikir lagi. Kalau proses manualnya gimana? Ini kan mengubah bilangan pecahan ke maaf pecahan campuran ke pecahan biasa kan? Ini kan prosesnya gini. 33 dikali 3 berarti 99. 99 ditambah atas 1. Berarti ini kan jadi 100/3%. 100 sama persen itu jadi 1/3. Jadi 33 1/3% itu sejatinya sama dengan 1/3. Paham ya? Jadi 1/3 dikali 0,15 berapa? 0,15 sama dengan berapa? 15/100. 15/100. Bisa nggak diubah ke dalam bentuk sederhana lagi? Bisa. Bisa. Berapa? 5/20. 5/20 atau 3/20? 3/20 apa 5/20? 3/20. 3/20 gitu ya. Jadi nah ini dicoret-coret selesai hasilnya 1/20. 1/20 itu berapa? 1/20 sama dengan 5%. Paham nggak? Gitu ya. Jadi sebenarnya nih soal TIU ini adalah soal yang paling gampang kita meraih skor. Apalagi soal hitungannya begini-begini doang. Nah, nanti paling PR-nya kita di mana? Di figural. Kadang kita sulit membayangkan ya, apalagi dalam tekanan waktu. Jadi kita suka susah membayangkan. Nih 1/20 kok bisa jadi 5%, bagaimana? Ingat, mengubah pecahan menjadi persentase itu tinggal dikali 100%. 100 bagi 2 jadinya 5. Jadi 5%. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. 999% dari 0,637637637 adalah berapa? 999% dari 0,637637637. Berapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada? Bingung ya? 0,6376337-nya gimana cara ngerubahnya? Sebenarnya kalau ini Bapak Ibu kita ke papan sebentar ya. Papan supaya bisa lebih leluasa. Oke, kita ke papan bentar.
Oke. Itu tadi misalkan, mohon maaf Pak Joni boleh di-mute sebentar supaya tidak mengganggu suaranya. Oke, kita ke papan bentar ya Bapak Ibu ya. Tadi kan ada angka-angka yang suka Bapak Ibu temukan, misalkan 0,637, 637, 637 sampai akhirat gitu ya. Jadi ini sebenarnya berapa gitu kan? Nah, ini kalau Bapak Ibu ubah manual dan tidak mengingatnya ini akan lama. Karena Bapak Ibu misalkan 0,637 itu Bapak Ibu misalkan sebagai A. Gini ya, A. Berarti kan supaya pengulangannya itu bisa selesai, ini kan Bapak Ibu kalikan 1000 ya. Jadinya 637,637, maaf, 637 dan seterusnya berarti sama dengan 1000, 1000A. Gitu ya. Nah, berarti ini ini manualnya ya, tapi nanti kita coba lihat cara cepatnya bagaimana. Ini kan berarti kalau Bapak Ibu kurangin 0,637,637, 637 dan seterusnya, dikurangi dengan 0,637,637 dan seterusnya sama dengan A. Ini kan Bapak Ibu kurangin, ini habis ya. 637 dikurang 0 tetap 637. Berarti 1000A dikurangi A jadinya berapa? 999A. Artinya nilai A itu sama dengan berapa? 637 dibagi 999. Supaya kita bisa menyimpulkan polanya, coba kita lihat yang berulangnya 2 digit. Contoh misal 0,373737 dan seterusnya. Berarti kalau kayak gini, ini coba kita misalin A. Supaya berulangannya berpola, berarti ini kita kalikan 100. Ini kan berulangnya 2 kali 2 kali. Berarti jadinya 37,37, maaf 37,37 dan seterusnya berarti jadinya 100A. Gitu ya. Nah, supaya kita dapat A doang gimana? Berarti ini 37,3737 dan seterusnya sama dengan 100A, kita kurangi dengan yang tadi. Ini kan dikurangi A. Berarti, nah, ini habis. Belakangnya kan sama dan seterusnya. 37 dikurang 0, 37 sama dengan 100A dikurang A berapa? 99A. Berarti A-nya sama dengan 37 dibagi 99. Sampai sini bisa disimpulkan nggak Bapak Ibu? Kalau berulangnya 3 kali, berarti pecahan di bawahnya berapa? 999. Kalau berulangnya 2 kali, berarti pecahan di bawahnya berapa? 99. Jadi tergantung, kalau dia 2 digit, berarti di bawahnya 9-nya 2 kali. Kalau dia 3 digit, berarti di bawahnya 9-nya 3 kali. Sampai sini paham? Jadi ketika ada misalkan 0,ABC, ABC, ABC dan seterusnya, sejatinya ini nilainya sama dengan ABC per 999. Tapi kalau ada dia 0,AB, AB, AB, dan seterusnya, berarti ini nilainya sama dengan AB per 99. Sampai sini paham ya? Jadi ini cepetnya. Yang tadi tuh manual yang nggak mungkin kita ngerjain yang waktunya cuma 100 menit untuk 110 soal. Kita pakai manual kayak begini. Nggak boleh. Jadi Bapak Ibu harus ingat ini. 0,ABC, ABC, dan seterusnya itu nilainya sama dengan ABC per 999. 0,AB, AB, 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 dan seterusnya itu sama dengan AB per 99. Kalau ada lagi misalkan 0,AAAAA, berarti ini sama dengan berapa Bapak Ibu? 0,AAAAA. Ini sama dengan 10.000. berapa? 0,AAAAA. Ini berulangnya berapa kali? Berulangnya Dua. 1 kali. Karena kalau berulangnya 1 kali, berarti A per 9. Paham ya? 0,AAAAA berarti dia sama semua angkanya. Maksudnya gimana sih? 0,77777. Berarti ini kan sama semua. Berulangnya 1 kali. Berarti 7 per 9.
Kalau yang ini 0,898989 berarti jadinya 89/99. Paham ya? Karena sudah banyak coretan, saya balik lagi ke soal tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut. Berarti ini berapa nih? 0,6376376337. Jadinya berapa Bapak Ibu? 637 637. 999. Oke, berarti 637/999. 999% dari, berarti kan ini dikalikan ya. 999/100 dikalikan 637. Nah, pada akhirnya ini kecoret. Berarti jadinya berapa? 637/100 atau sama dengan 6, maaf, 6,37. Nah, jadi nggak sampai 1 menit kan kalau kita tahu ini triknya. Kuncinya kan di sini nih. Kadang kita bingung, aduh gimana caranya? Kita kalikan 637 sama 999. Itu makan waktu. Gitu ya. Jadi jangan dilupakan tadi kalau ada 0,A ini sama dengan A per 9. 0,AB dan seterusnya sama dengan AB per berapa? 99. Kalau ada 0,ABC, ABC dan seterusnya jadinya ABC per 99. Oke, aman ya soal yang ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Nomor 6 gimana kira-kira? Ada yang punya ide nggak? Diapain dulu nomor 6? Diapain? Di Kurung dulu. Oke, operasi dalam kurungnya dulu boleh. 180 dibagi 9 berapa? 20 kuadrat. Ya nggak? 120 dikurangin 101 berapa? 19 kuadrat. Nah, ini tadi yang saya udah kasih tahu. Kalau 20 kuadrat dikurangin 19 kuadrat, kita bisa pakai rumus selisih kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa tadi? Masih ingat? A A. ditambah B. Oke, kemudian Dikali min B. A kurang B. oke. Nah, dibandingin Bapak Ibu menghitung, misal boleh sih menghitung tapi ini angkanya kebetulan kecil. 20 kuadrat 400 dikurangin 19 kuadrat berapa? 381 gitu ya. Nah, hasilnya jadi berapa? Itu dihitung. Tapi kalau angkanya besar, oh nih kayak nomor 7 nih. 316 kuadrat dikurangin 314 kuadrat. Ini bisa jadi kita memakan waktu 5 menit. Tapi kalau kita gunain yang rumus tadi, berarti kan 20 ditambah 19, ya nggak? A ditambah B dikali A kurang B. Oke. Itu kan? 20 kurang 19. 19. 20 tambah 19 berapa? 9. 39. 20 kurang 19, 1. Berarti hasilnya langsung ketemu 39. Paham ya? Jadi memang kita perlu mengulas kembali pelajaran-pelajaran dulu kita waktu kuliah, waktu SMA. Itu memang bermanfaat banget untuk tes CPNS. Itu ya. Oke, kemudian kalau nomor 7, coba saya kasih waktu Bapak Ibu 1 menit. Berapa hasilnya kira-kira? Ayo, berapa? 316 kuadrat dikurangin 314 kuadrat. Kemudian diubah jadi bentuk selisih kuadrat. Jadinya berapa tuh Bapak Ibu? Berapa? Kayaknya ada yang jawab di chat nih. 1260. Yang ada 630. Nah, ini ada perbedaan nih. Ada 1260, ada 630. Nah, jangan lupa di belakangnya itu ada A min B. Bukan A plus B doang ya. Jadi, kalau ada 316 kuadrat dikurang 314 kuadrat berarti AB, ya nggak? Jadinya 316 ditambah 314 dikali 316 dikurang 314 gitu kan?
316 ditambah 314 sama dengan 6 berapa? 6, 30. 30. Jangan lupa ininya diselesain. Ini tidak selalu sama dengan 1. Ini harus dilihat. 316 dengan 314 selisihnya 2. Berarti 630 dikalikan 2. Jadinya 1260. Gitu. Hati-hati di situnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya, aman ya. Oke, nah itu bekal yang pertama. Tadi pesannya berarti apa? 1, jangan lupa pecahan-pecahan istimewa. Yang kedua, aljabar sederhana. Yang ketiga apa? Tadi. Ini juga pecahan istimewa sih sebenarnya. Jadi jangan dilupain ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Oke, mumpung masih ada waktunya, kita lanjut dulu. Nah, sekarang agak rumit sedikit. Bagaimana nih? Ada yang bisa nomor 8? Gimana nomor 8? Pertama Ah, pertama sejam. pelajaran. Ya, level sejam tadi. Ayo, ada yang bisa nggak nomor 8? Gimana kira-kira? 2 dikurangi 1/1/2. 2 dikurangi 1/1/3. 2 dikurangi 1/1/4. Dan seterusnya sampai 2 dikurangi 1/135/4. Itu bagaimana kira-kira? Ada yang punya ide? 2 dikurangi 1/1/2 berapa sih Bapak Ibu? 1/1/2 sama dengan berapa? 2/2. 2 3 per 2. berapa? 3/2. 3/2. 2. Oke, berarti sama dengan berapa nih? Ini kan kalau ini coba ya, saya misalkan kita anggap aja belum bisa sama sekali. Berarti 2 dikurangi 1 kali 2. 2 tambah 1 berarti 3/2. 2 dikurangin 3/2 gimana? Ayo, yang biasanya gimana nih cara nguranginnya? 2 dikurangin 3/2. Dulu kalau di SD kita diajarinnya gimana? 2 dikurangi 3/2. Sama ke penyebut. Samakan Samakan penyebut. Oke, penyebutnya berarti sama dengan 2. 2. 2. Ini berarti penyebut di bawah 2 berapa? 1. 1, ya nggak? Berarti 4 kurangi 3. Nah, kebaca tuh polanya. Ini 1/2. 2 dikurangi 1/1/3. Berarti berapa? 4/3. 4 2 per... kurang 4/3. Oke, ini kan berarti 2 dikurangi 4/3 gitu ya? Ya. Berarti hasilnya jadi berapa? 2/3 gitu kan? Ini Ya. 3/4 3/4. dan seterusnya gitu kan? Sampai Iya. pada akhirnya kita dapat belakangnya berapa? 355 per 35? 5. Enggak dong. 355. 353. Ya nggak? 353. Iya, karena dikurang 2. 354. Paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, Paham. ini tuh soal cuma kelihatannya aja susah, padahal mah gampang. Ini ntar coret-coretan nih, set, 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 gitu kan, habis. Pada akhir tinggal sisa berapa? Sisa yang ini sama yang ini. Berarti sisanya jadi 1 1 per per... 354. Per 354. Paham? Itu yang 3/4 4-nya dicoret itu dari mana? 4-nya nanti dicoret. Ini kan ada terusannya. Berarti ini 2 dikurangi 1/5. Selanjutnya 2 dikurangi 1/6. 2 dikurangi 1/7 dan seterusnya. Paham? Ini kan ada titik-titik tuh artinya dia tidak menuliskan semua soalnya. Dia hanya menuliskan ya udah, ini lihat polanya 2 dikurangi 1/2, 2 dikurangi 1/1/3, 2 dikurangi 1/1/4 dan seterusnya. Berarti ini kan sebenarnya ada nih 2 dikurangi 1/1/5, 2 dikurangi 1/1/6, 2 dikurangi 1/1/7 sampai pada akhirnya 2 dikurangin 1/354. Nah, makanya 4 ini bisa dicoret sama kalimat ini. Karena ini juga 353 dicoretnya sama siapa? Sama yang sebelum ini.
Nah, ini kecoret, jadi pada akhirnya sisa satu pembilang dan satu penyebut. Paham ya? Izin, izin Kak, berarti Boleh. semua tipe ini boleh nggak kita lihat pas ujungnya aja berarti ya? Iya, bisa jadi. Kita pasti biasanya ya tipe soal yang perkalian pecahan dimodifikasi, sisanya adalah atas sama ujung, atas sama bawah. Tetapi harus benar-benar dilihat dulu polanya. Kita kan tadi ngelihat dulu polanya nih. 2 kurangi 1/1/2 hasilnya 1/2. 2 dikurangi 1/1/3 hasilnya 2/3. 2 dikurangi 1/1/4 hasilnya 3/4. Kelihatan polanya saling menghabisi. Berarti kalau saling menghabisi kita lihat yang awal sama yang akhir. Biasanya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita ke nomor 9. Nomor 9 gimana Bapak Ibu? Ada yang punya ide nggak? Ini saya hapus ya. Sudah di screenshot kan? Sudah. Oke. Nomor 9 bagaimana? Operasikan perkalian dulu. Kenapa? Operasikan perkalian terlebih dahulu. Operasi perkalian. Oke, coba saya ikutin. Gimana? Ayo, Pak Wanda Eko. 1/6 1 ditambah per 6 tambah. tambah per 66 Oke, terus tambah 1/11 kali 66 berapa ya? 11 kali 66 berapa? 11 1000. kali 16 Oh iya. berapa? 66, 11, 176 ya? Dan seterusnya gitu ya? Iya. Terus Oke. tambah 1/9 kali Mm-mm. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini kan agak sulit menghitungnya ya. Iya nggak? ya. Nah, nanti pada akhirnya itu saling saling menghabiskan juga dan akhirnya sisanya kita cukup melihat ini sama ini saja gitu. Nah, dan lihat selisih dari bilangan penyebutnya. 1 sama 6 selisihnya berapa? 5. 5. Berarti nanti tinggal 1/5 dikali 1 dikurangi 1 maaf, 1/1, saya tulis 1 aja ya, dikurangi 1/101. Dari mana itu? Oke, kita bahas ya. Perlu dibahas gak? Perlu lah. Perlu lah. Oke, gini. Kan ini, saya delete dulu ya. Kan 1/6 itu didapat dari mana Bapak Ibu? 1/1 1. kali 6. Oh iya. Maksud, ya boleh sih itu benar, nggak salah. Bilangan berapa yang, eh gini maksud saya tuh, kan kalau 1/6 dari 1/1 kali 6 ini kan bentuk hasil pengalian ini ya. Nah sebenarnya kan ini eh kalau kita apa namanya kita ubah ke dalam bentuk lain supaya dia bisa berpola dengan ini. Sebenarnya kan ini di atasnya nanti bisa kita munculkan angka 5 semua ya. Jadi 66 itu berarti kan 11 dikurangi, ini kan gini ya, 1/6 dikali 1/11 gitu ya. Sebenarnya, ya kan? Paham nggak? 16. Paham, Kak. Paham. Ya. Ya, PKC Kemayoran. Oke, nah tapi kita mau ubah sebenarnya supaya ini kan pasti selalu mereka mempunyai selisih 5, ya nggak? 5, 5, 5 gitu kan? Iya. Oke, ntar kita ke papan aja deh biar lebih lega. Oh enggak, saya share screen. Mana papannya? Tapi Bapak Ibu jangan dicoret-coret ya, biar papannya kelihatan. Tadi berapa angkanya dah? 1, 1/1 kali 6 gitu ya.
ditambah berapa tadi? 1 per 6 kali 11. Gitu ya? Benar nggak sih Yes. angkanya? Betul, Kak. Benar ya? Sama 1/11 kali. Oke. Ditambah berapa lagi dah awalannya? Ini nggak kelihatan nih. Bentar. 1 kali 6 ditambah 1/6 kali 11 gitu ya. Ditambah 1 per berapa tadi 11 selanjutnya? kali 16. 11 kali 16 dan akhirnya 1 per berapa? 96 kali 101. 96 kali 101. Oke. Nah, yang kita mau pecahin adalah yang ini. Jadi, supaya kita dapat polanya dan untuk soal-soal selanjutnya, kita tidak perlu lagi mengerjakan kayak tadi. Tinggal yang tadi saya udah infokan bahwa apa namanya, Bapak Ibu bisa menggunakan rumus yang tadi saya kasih. 1 per selisih dari A min B-nya, kemudian ambil angka awal sama ambil angka akhirnya. Gitu. Nah, tapi kita coba turunin supaya Bapak Ibu lebih paham dan nggak bingung sebenarnya ini hasilnya dari mana, gitu ya. Oke, bentar. Nah, ini kan berarti 1/1 dikurangin 1/6. Ini dikurangin jadi hasilnya berapa Bapak Ibu? 1/1, ini kita ambil ini nih. 1/1 sama 1/6. Berarti kan 1 dikurangin 1/6 hasilnya berapa? 6, nih 6 dikurangin 1 gitu ya. 5/6. Kemudian 1/6, 1 per 6 kali 11. Berarti ini coba 1/6 dikurangin 1/11. Jadi hasilnya berapa? 66, ya nggak? 11 dikurangin 6. Atau hasilnya berapa? 5/6. 5/6. Oke, satu lagi ya, biar kita bisa dapat polanya. Ini berarti selanjutnya 1/11 dikurangi 1/16. Berapa tuh hasilnya? Tadi 11 kali 16 itu 176 ya? 16 dikurang berarti Berarti 5 sat- per 176. Oke, berarti ini kan 16 kurang 11 jadinya 5/176. Nah, lihat polanya Bapak Ibu. Di atas ini selalu muncul angka 5. 5. Ya nggak? Berarti untuk menghabiskan angka 5-nya, kan ini kan hasilnya berapa? 1/6, ini 1/66, ini 1/176, dan seterusnya ini 1 per hasil perkaliannya. Nah, sebenarnya nggak boleh ada angka 5-nya. Berarti 5-nya supaya habis gimana? Kita taruh di depan itu 1/5. Paham? Untuk apa? Untuk bisa saling menghabiskan. Kan ini kan 5/6 ditambah 5/66 ditambah 5/176. Gitu kan? Artinya ini bisa jadi apa? 5 dalam kurung 1/6 ditambah 1/66 ditambah 1/76. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, 1/6, 1/66, 1/76, dan seterusnya. Ini kan soal ya Bapak Ibu ya. Supaya 5-nya habis diapain? Berarti harus ada pengalih 1/5. Berarti 5 sama 5 ini kan habis. Nah, makanya muncullah 1/5 dalam kurung bilangan pertama dikurangin dengan bilangan terakhir. Ngerti? Ngerti. Oke, jadi untuk soal yang modelnya begini, berarti kita punya satu kesimpulan rumus cepat. Gimana? 1/B dikurangi A dalam kurung angka pecahan pertama, berarti di situ apa? A/A, ya nggak? Atau jangan A/A. Biasanya 1/A dikurangi dengan 1/B. B. Paham? Pak, Oke, saya berarti tanya yang 1/5 kali 5 heeh.
kalau itu kan 1/5 itu kan dapatnya karena ada angka 5 itu ya Pak. Iya, Kalau betul. misalnya hasilnya 6/6, misalnya kan ada 6/6, 6/56, 6/176. Berarti yang 1/5 kita ganti dengan 1/6 ya Pak ya. Betul. Atau gampangnya gimana? Gampangnya adalah selisih dari bilangan penyebutnya. 1 dengan 6 selisihnya berapa? 5. 6 dengan 11 selisihnya berapa? 5. 11 dengan 16 selisihnya berapa? 5. 96 dengan 101 selisihnya berapa? 5. Nah, jadi kebetulan di sini angka selisihnya adalah 5. Paham? Oke, kita lanjut ya. Berarti ini 1 per B min A. B-nya berapa? 6 min 1. Maaf, berarti ini bukan A sama B ya. Ini angka pertama. Sorry. Angka terakhir dikurangin angka pertama. Berarti ini 1 per B min A. B-nya yang mana? Selisih dari bilangan tersebut. Nah, kemudian dikurangin. Ini angka pertama dikurangin angka terakhir. Berarti angka pertamanya 1 dikurangin angka terakhirnya tadi berapa sih? Ini kan 101. Nah, udah berarti 1/5 dikali penyebutnya 101 kan? Berarti 101 dikurangin 1. Jadinya berapa tuh? 100 per 5 dikali 101. Coret 20. Jadi hasilnya 20 per 101. Paham nggak Bapak Ibu? Paham ya? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Sorry. Kok gerak? Bentar Kak, masih bingung Kak. Masih bingung? Saya ulang sekali lagi ya. Jadi gini. eh ini 1 sama 6 selisihnya 5. 6 sama 11 selisihnya 5. 11 sama 16 selisihnya 5. 96 sama 101 selisihnya 5. Maka di sini kita tulis 1/5. Paham? Kalau nanti ketemu Paham. ininya 7, 7, 7, 7, berarti kita tulis 7. 7. 7. 8, 8, 8, berarti tulis 1/8. 8. Paham? Oke. Nah, sekarang dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan pertamanya 1/1 dikurangi dengan yang terakhirnya. Dikurangi terakhirnya berarti 1/101. 1. Jadi 1/5 dikali 1 dikurangin 1/01. Berarti penyebutnya disamain ya. 101 berarti 101 dikurang 1 dikali 1/5. Berarti 1/5 dikali 100/101. Coret 20 jadinya 20/101. 1. Paham ya? Oke. Kalau yang nomor 10-nya gimana? Ini mirip nih. Berarti gimana nomor 10-nya? Angka depannya berapa? 1 per 1 per berapa? 5. 1 per 5. Dikali 1 per 1 per 3. 208. 1 per 1 per 3 dikurangi 1 per 208. 1 per 2008. 2008. Ya nggak? Berarti 1/5 dikali 3 kali 2008 ya nggak? Ya. Berarti ini 2008 dikurangi 3. Ya nggak? Oke, berarti berapa tuh? 2008 kurang 3, 2005. Dibagi 5 kali 3 kali 2008. 2005 bagi 5 berapa? 401. Berarti hasilnya tinggal 401 dibagi 3 kali 2008. 24206. Ya nggak? Ya kan? Iya. Nah, udah. Tinggal dijumlahin. P dan Q-nya berapa? 6024. Sorry, P dulu ya. 401 ditambah 6024. Jadinya 5246. 642. Ngapa, Bang? Ngapa? Paham ya, Bapak Ibu ya? Oh, Bang, nah ini Oh, bawa masih ada. yang
ngomongin pipa. Harusnya sudah selesai. Apa mau dilanjutkan terus sampai nomor 15? Tunggu kita Boleh lanjut aja, Pak. Lanjut sampai Lanjut. 15. Oke, kita lanjut ya, nggak apa-apa ya. Lanjut kita, lanjut. Oke. Sekarang nomor 11, apa jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Gimana? Ada akar, diakarin lagi, diakarin lagi, diakarin lagi sampai selesai. Jadi, ayo gimana? Bisa nggak? 7. 7. Oke, gimana caranya, Bu? 7. Akar ketemu akar itu akan hilang. Akar ketemu akar akan hilang. Maksudnya gimana tuh? Saya nggak kebayang. Akar ketemu akar akan hilang. Akar dikuadratin kali atau gimana? Kalau akar ketemu akar nggak hilang harusnya. Kalau akar A dikali akar B hasilnya apa? Akar AB. Jadi ini akar ketemu akar. Nah, ini cara lamanya begini. Kita lihat dulu cara lamanya ya. Saya tuh tetap harus mengenalkan dulu cara lamanya meskipun ada cara cepatnya. Ini kan akar 7, akar 7, akar 7, akar 7 dan seterusnya sama dengan N. Biar akarnya hilang, biar akarnya hilang, berarti kita ngapain? Nguadratin. Berarti kan ini 7, akar 7, akar 7, akar 7, karena kita kuadratin kiri dan kanan. Kiri kita udah kuadratin, kanannya kita kuadratin. Jadi N kuadrat. Paham? Nah, ini sejatinya sama dengan apa? Sama dengan N, ya nggak? Berarti 7N sama dengan N kuadrat. N-nya coret 1, berarti N-nya sama dengan 7. Sebenarnya gitu. Jadi kalau ada soal kayak gini, langsung aja ambil angkanya. Berarti 7. Berarti nomor 12 hasilnya berapa? 6. Hmm, 6. paham ya? Oke. Gitu doang. Gampang kan? Nah, jadi ingat kalau ada akar 7, akar 7, akar 7 dan seterusnya berarti hasilnya dirinya sendiri. Jadi kita bisa simpulin kalau ada akar A dikali akar A, akar A, akar A dan seterusnya, maka jawabannya sama dengan apa? A. Akar A. Enggak ada akarnya lagi. A doang. Paham ya? Oke, 3 nomor lagi yuk, tanggung. Terdapat 120 peserta tes CPNS. Mereka berhak ikut TKD dan TKB. Sebanyak 80 lulus TKD dan 55 lulus TKB dan 15 tidak mengikuti TKD maupun TKB. Jika yang lulus tes CPNS adalah yang lulus TKD dan TKB, maka banyaknya peserta lulus CPNS ada berapa? Kita ngerjainnya pakai apa, teman-teman? Pakai irisan. Pakai irisan. Konsep utamanya di sini adalah himpunan. Masih ingat diagram Venn nggak waktu SMP? Masih? Masih? Lupa. Nah, ini tuh kan kita bikin dulu gitu kan. Nanti dijumlahin ini yang beririsan, ini yang TKD doang, ini yang TKB doang, ini yang tidak lulus keduanya, nanti dijumlahin sama dengan 120. Tetapi itu lama. Ingat nih rumusnya, S plus K sama dengan L. S plus K sama dengan L. S-nya adalah semuanya, K-nya adalah keduanya, L-nya adalah lainnya. S itu apa? Semuanya, berarti seluruh peserta tes CPNS. Kemudian K. K itu apa? K itu adalah keduanya. Keduanya tuh maksudnya gimana? Yang lulus TKD dan yang lulus TKB. Paham? L. L-nya apa? L-nya adalah orang yang ikut TKD, orang yang ikut TKB, kemudian orang yang tidak mengikuti TKD maupun TKB. Harus paham dulu ya, SK dan L-nya. Ingat tadi S itu adalah berarti semestanya, berarti semua peserta CPNS. K. K itu keduanya. Keduanya siapa? Yang lulus TKD dan yang lulus TKB. Oke, lainnya berarti selain semesta dan selain keduanya. Berarti siapa? TKD, TKB,
tidak TKD dan TKB. Yuk, kita ke soal. Terdapat 120 peserta tes CPNS. Berarti itu siapa? Berarti itu S-nya. Benar, Kak. 120. Berhak mengikuti TKD. Sebanyak 80 lulus TKD. Berarti itu 80 lulus TKD. Berarti itu apanya? Kak, Hmm. Kak. Bukan. Tadi itu apa definisinya? K itu berarti harus lulus TKD dan TKB. Berarti Harus lulus selain dua-duanya kalau Kak. iya. Berarti yang 80 ini masuknya kemana? Ke lain-lain. Ke lainnya. Berarti 80. 55 lulus TKB. Itu berarti L juga. L juga. Dan 15 tidak mengikuti TKD maupun TKB. Itu berarti L juga. oke, L juga. Berarti yang belum ada yang keduanya kan? Berarti seperti ini. Udahlah kita coret-coret aja. 120 sama 80 sisa 40. Ya nggak? 40 sama 55 sisa 15. Berarti keduanya tinggal 30. Paham? Paham ya? Nah, coba nomor 14 1 menit Bapak Ibu kerjain. Ini soal yang mirip. S plus K sama dengan L. Kira-kira apa jawabannya? S-nya siapa? S-nya siapa? Sudah ada belum? S-nya belum. Oke, S-nya belum. K-nya sudah ada belum? Menggali dari luar dulu. Tuh. Ada 10. Berapa? 10 membawa cangkul dan Oke, air. K-nya 10 karena dia membawa keduanya. Berarti S-nya belum ada. K-nya, kok hilang? K-nya 10. L-nya siapa aja L-nya? L-nya 20 Oke, terus? ditambah 40 Oke, terus? ditambah 15. Berarti ini coret kan? 10. Berarti S-nya sama dengan 10 tambah 40. 50 tambah 15. 65. Paham ya? Oke. Oke, gampang ya. Jadi S plus K sama dengan L. Gitu. Satu lagi 15. Gimana kira-kira teman-teman? Yuk, 15 gimana kira-kira? Ini kan artinya ada dua kelompok ya. Ada kelompok putra, gitu kan? Ada kelompok putri. Nah, putra sama putri ini punya nilai gitu kan. Nah, nilainya putranya 78, putrinya 70 gitu kan. Ketika mereka digabungin, nilainya jadi 73. Tapi yang menjadi rahasia apa? Jumlah putranya belum ada nih. Kemudian jumlah putrinya juga belum ada. Nah, berarti kan kalau kita pakai konsep statistika, rata-rata gabungan itu kan apa? Jumlah kelompok pertama, Halo. sorry, kok hilang? Tunggu. Ketutup. Nih, jumlah kelompok pertama gitu kan? Jumlah kelompok pertama dikali dengan rata-ratanya ditambah jumlah kelompok kedua dikali dengan rata-ratanya dibagi jumlah kedua kelompok tersebut. Tetapi ini untuk menghitung soal ini jadi lama karena kita banyak menghitung nantinya. Nah, cara cepatnya kita pakai rumus WRP. Ingat tuh, WRP. W-nya adalah wanita, R-nya adalah rata-rata keduanya, P-nya adalah prianya. W-nya, wanita di situ berapa rata-ratanya? Berapa? 78. 70 nih Putri ya. 70. Oke, kemudian rata-rata keseluruhannya berapa? 73. 73. Kemudian rata-rata laki-lakinya
78. 78. 8. Nah, ini kalian kurangi 70 kurang 73. 70 kurang 73, 3. 3. 73 kurang 78, berapa? 5. Ya nggak? Iya. Selisihnya. Nah, udah. Berarti perbandingannya wanita 5, pria 3. Tiga. Udah kayak gitu. Jadi, yang ditanya putra banding putri. Berarti putra banding putri. Putranya berapa tadi? 3, 3. putrinya 5. 5. Jadi perbandingannya 3 banding 5. 5. Gitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kak izin kalau konsepnya lain tapi dengan perbandingan juga bisa menggunakan tadi lagi Kak W titik R titik P. Kalau yang ditanya adalah perbandingan orang. Perbandingan orang di dua kelompok bisa harusnya pakai WRP. Tapi kalau yang ditanya nilainya itu tidak bisa. Kalau yang ditanya nilainya mau nggak mau kita harus menggunakan rata-rata gabungan yang ada di sebelah kiri ini. Gitu. Oke? Terjawab ya? Ya, Kak. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu nih saya ada titipan. Jadi kita ada buka kelas untuk CPNS persiapan SKD. Jadi ada 2 jenis kelas. Itu ada kelas eh, hanya dengan membayar 77.000 saja. Kemudian ada program yang super intensif ya, itu 199.000. Nah, ini benefitnya. Kemudian untuk jadwalnya seperti ini nanti konsepnya. Jadi kita ada by Zoom-nya, kemudian ada mendiskusikan tryout dan diskusi di WhatsApp group. Gitu. Jadi jika Bapak Ibu berminat, silakan langsung karena pada hari ini jika Bapak Ibu daftar itu ada potongan Rp30.000 gitu ya. Jadi silahkan cari teman belajar yang menurut Bapak Ibu bisa membantu karena CPNS ini kan tidak dibuka setiap tahunnya ya. Mumpung ada, silahkan dipersiapkan secara maksimum dimanapun Bapak Ibu belajar. Harapannya bisa membantu Bapak Ibu secara maksimal gitu ya. Jadi silakan ini kami menawarkan 2 program dari Awesome Private yang 77.000 atau yang 199.000 gitu ya. Saya Izin pun Kak, dulu kalau belajar dari sini. yang 199.000 berarti kalau daftar hari ini ada potongan 30.000 gitu. Potongan biaya pendaftaran. Nanti kakak boleh langsung tanyakan kepada CS-nya. Untuk nomor CS-nya bisa langsung komen aja di grup. Kakak ada di grupnya kan ya? Heeh. Kalau boleh tahu teman-teman ngelamarnya daftarnya di mana-mana? Ada yang di Kementerian Pusat atau rata-rata di Pemda? Di Pemda. Oh, di Pemda. 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 Oh, Pusat, Pemda Kak. semua. Di pusat di mana? Di Pemda. Enggak. Tadi yang di pusat daftar di mana? Di BPK atau BPKP atau di Mahkamah Agung, Kak. Oh, Mahkamah Agung. Apa? Hakim. Analis perkara peradilan. Walah, siap. Oke, dimanapun Bapak Ibu melamar, semoga dilancarkan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan ditanyakan di grup. Semoga tahapan selanjutnya bisa lebih lancar dibandingkan dengan administrasi ya. Karena administrasi kan kemarin kita harus lebih berhati-hati kan terkait dengan ijazah, terkait dengan pilihan formasi, terkait dengan akreditasi gitu kan, terkait dengan surat lamaran, formasi dan sebagainya. Nah, semoga di SKD yang sebentar lagi akan keluar jadwalnya mungkin ya setelah pasca sanggah. Karena kan saat ini masih prasanggah ya. Semoga tidak ada perubahan lagi. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya secara maksimum. Gitu ya. Akhir kata dari saya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya undur diri dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang saya sharingkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Yu. Terima kasih, Kak.